Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saat ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nikmat yang Allah berikan bagi kita begitu melimpah tak terkira. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah Allah memberikan anugerah kepada para hambanya berupa banyak sekali kekayaan alam yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf. Atas luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan di bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita dan kewajiban kita mencari rezeki dengan cara yang halal serta mengkonsumsi dan menggunakan apa-apa yang halal, baik itu makanan, minuman, pakaian ataupun produk lainnya. Melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas dan tegas menyatakan kewajiban bagi kita untuk mencari rezeki serta menggunakan dan mengkonsumsi apa-apa yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 168. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban
washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu, dan syukurilah nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Selalu mengkonsumsi yang halal juga menjadi bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi. Sebelum kita mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, kita harus memastikan apakah produk tersebut halal, apakah produk itu syubhat, atau apakah produk itu haram. Adapun cara yang paling mudah bagi kita untuk memastikan status kehalalan suatu produk adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah bersertifikat halal. Demikianlah gambaran sederhana konsep halal bagi kita. Saat ini persoalan halal bukan saja terkait barang atau produk apa yang dikonsumsi, tetapi juga terkait apa saja yang digunakan, yang dipakai, digunakan dan dimanfaat oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur saat ini gaya hidup halal semakin tumbuh di kalangan generasi muda. Para ibu dan remaja perempuan kita juga mulai tertarik dengan produk kosmetik halal. Masyarakat juga semakin menaruh perhatian kepada kuliner halal sebagai pilihan. Perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha juga semakin menyadari pentingnya standar halal atau produknya dan berkompetisi untuk menyediakan bahan halal atau produk halal bagi konsumen mereka. Bahkan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia pun akan menyadari pentingnya bersertifikat halal, karena pasar Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan kepastian akan kehalalan produk-produk tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyediaan makanan minuman di restoran, rumah makan atau pusat-pusat kuliner Indonesia yang menyajikan konsumsi halal semakin banyak setiap daerah. Begitu pula dengan tren busana muslim yang sudah menjamur di berbagai kota dan pusat perbelanjaan yang memanjang busana halal. Di bidang pariwisata pun saat ini mudah dikampanyekan pariwisata halal. Sejalan dengan itu, produk-produk syariah juga semakin berkembang seperti perbankan dan keuangan syariah, asuransi syariah, takaful dan sebagainya. Haji dan umroh juga menjadi pemantik ekonomi syariah dan bisnis halal. Selain itu, kita juga memiliki potensi zakat, potensi sedekah, wakaf dan sebagiannya yang mendukung perkembangan ekonomi syariah dan induksi produk halal di Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masyarakat muslim yang hidup di Indonesia, sebagai rumah besar kita, tentu kita juga sangat bersyukur bahwasannya negara kita memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkara kehalalan produk yang dikonsumsi oleh warga negaranya. Kehadiran pemerintah dalam mengurusi perkara kehalalan produk ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, yang beredar
dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga memiliki tujuan sangat mulia, yaitu untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan keselamatan, kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dalam konteks ini, maka pada akhir tahun 2017 pemerintah dalam membentuk sebuah lembaga bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. BPJPH adalah kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di tengah masyarakat benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Caranya adalah dengan melakukan sertifikasi halal produk yang diterapkan pada produk berupa barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk kekayaan genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaat oleh masyarakat. Hadirin Ma'asyiral muslimin, konteks mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal inilah pemerintah akan segera memperlakukan kewajiban bersertifikat halal ini. Tepatnya terhitung mulai 17 Oktober 2024 mendatang, wajib halal bersertifikat halal ini pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 mendatang. Wajib halal 2024 ini selain sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang, juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menjalankan dan memelihara ketaatannya terhadap perintah agama. Hal ini sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia yang bertuang dalam konstitusi dasar negara kita untuk menjamin beribadatan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Wajib halal yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2024 ini diberlakukan bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, juga bagi produk yang berupa bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Artinya, sejak tanggal tersebut, maka produk-produk tersebut wajib memiliki sertifikat halal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam upaya menyambut berlakunya wajib halal 2024 ini, pemerintah akan mengadakan kampanye wajib halal 2024 esok hari Sabtu 18 Maret 2024 di 1000 titik di seluruh Indonesia. Sebagai umat muslim, tentu kita wajib mendukung sukseskan gerakan kampanye wajib halal 2024 ini sebagai bentuk syiar bagi seluruh pihak dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan atas keterjaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sebagai warga negara, tentu juga berkewajiban untuk mendukung upaya pemerintah ini, sebab agama Islam mengajarkan kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin kita, kepada umara yang memegang kewenangan sah untuk mengatur urusan kenegaraan untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa.
Kewajiban taat kepada pemimpin ini Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila di antara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, war rasul, dan kembalikanlah kepada rasul atau sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mewujudkan ekosistem hal yang kuat diperlukan juga dukungan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, sebagaimana khotib bacakan di awal khutbah ini, perintah memakan yang halal bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim atau mukmin saja, tapi ayat tersebut menyeru ya ayuhan nas sebagai perintah bagi seluruh umat manusia. Bahkan dalam perkembangannya, halal kini telah menjadi standar kualitas produk premium sebagai produk yang higienis, bersih, sehat, dan aman dikonsumsi oleh siapapun. Halal kemudian telah menjelma menjadi sebuah standar produk yang digunakan oleh masyarakat dunia dalam aktivitas perdagangan dunia yang diperhitungkan oleh siapapun, baik itu muslim maupun non-muslim. Sebagai bukti bahwa halal bahkan telah menjadi perhatian dunia, saat ini industri produk halal telah dikembangkan oleh banyak negara yang penduduknya non-muslim, atau bahkan oleh negara yang tidak mengatur soal agama sekalipun. Realitas ini tentu memberikan setidaknya dua pelajaran bagi kita. Pertama, produk halal memiliki kualitas yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Kedua, produk halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, yang jika kita tidak konkret mengembangkan produk halal, maka tentu kita juga akan kehilangan peluang besar tersebut. Alangkah ironis jika kita sebagai negeri dengan penduduk mayoritas muslim besar dunia justru tertinggal dalam hal produk halal ini. Berangkat dari urgensitas produk halal yang sedemikian besar itulah pemerintah khususnya melalui BPJPH, Kementerian Agama, terus melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya sertifikat halal. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sertifikat halal. Pelaksanaan sertifikat halal saat ini juga semakin cepat dan lebih mudah. Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Bahkan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, pemerintah dalam menyiapkan program sertifikasi halal gratis atau program sehat melalui mekanisme self declare. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, pelaku UMK juga dipermudah karena didampingi oleh pendamping proses produk halal. Tahun ini BPJPH memberikan 1 juta kota sertifikasi halal gratis yang dapat diikuti oleh pelaku UMK. Pelaku usaha juga dapat memperoleh sertifikasi halal gratis melalui fasilitasi dari kementerian, yakni lembaga.
BUMN, BUMD, Pemda, CSR, Ormas, dan lain sebagainya. Seluruh upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang merupakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai upaya kita bersama ini dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Ya Allah, alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسر أمة محمد وانصر أمة محمد واجبر أمة محمد واستر أمة محمد وفرج أمة سيدنا محمد. اللهم ثبت أمة محمد على الإيمان. اللهم ثبت أمة محمد على الإيمان. اللهم ثبت أمة محمد على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يعظكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.